Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang peradaban Mesopotamia, khususnya kawasan Babilonia. Stay tune terus ya. Dadah. Dadah. Peradaban Mesopotamia. Berikut adalah peta Mesopotamia. Mesopotamia merupakan daerah atau tanah yang letaknya di antara sungai-sungai. Mesopotamia disebut juga dengan bulan sabit yang subur karena wilayahnya menyerupai bulan sabit yang daerahnya terletak di lembah sungai Eufrat dan Tigris. Mesopotamia merupakan salah satu peradaban tertua. Berikut adalah peta Babilonia. Babilonia ada sejak tahun 1696 sampai 1654 sebelum Masehi. Babilonia atau Babel dinamai sesuai dengan ibu kota, yaitu Babylon. Babilonia merupakan negara kuno yang terletak di selatan Mesopotamia, tepatnya di wilayah Sumeria dan Akkadia. Politik. Raja Hammurabi merupakan raja Babilonia kuno, dan Raja Nebukadnezar adalah raja Babilonia baru. Raja Beltazar adalah raja terakhir kerajaan Babilonia. Dan ini adalah gambaran arsitektur Babilonia yang terkenal sangat indah dan sangat menawan. Bahasa. Bahasa yang digunakan masyarakat Babylon adalah bahasa yang dulu digunakan oleh bangsa Sumeria. Karena mereka menganggap bahwa bangsa Sumeria adalah bangsa yang pernah menempati tempat mereka pada saat ini. Sehingga disebutlah bahasa kesatuan Sumeria. Sistem penulisan yang dikembangkan oleh bangsa Babylon dulunya juga dikembangkan oleh bangsa Sumeria, yaitu penulisan cuneiform. Berikut adalah tulisan paku dan juga penulisan cuneiform yang digunakan oleh Babilonia. Kehidupan ekonomi terfokus pada sektor pertanian seperti logam, perunggu, kayu manis, gandum, dan perdagangan-perdagangan di Babilonia saat itu ramai. Sungai Tigris dan Eufrat lah yang menjadi pusat pelayaran. Kerajaan Babilonia ini dibangun oleh bangsa Amharit setelah mengalahkan kerajaan Akkadia. Ini adalah gambaran pelayaran Babilonia dan juga pertanian bangsa Babilonia. Dalam bilangan matematika, mereka sudah menggunakan bilangan sesadesimal, yaitu menghitung dengan dasar bilangan enaman. Mereka juga telah dapat menghitung lingkaran 300 derajat. Di bidang teknologi, bangsa Sumeria tidak hanya terampil membuat berbagai alat rumah tangga, tetapi juga membangun bangunan besar. Bahkan mereka membuat batu kapal dan juga telah mengetahui perhitungan waktu-waktu. Seperti dalam 1 tahun ada 12 bulan, dan di dalam 1 bulan ada 30 hari. Di dalam 1 hari ada 24 jam, dan di dalam 1 jam ada 60 menit, di setiap menitnya ada 60 detik. Berikut adalah bilangan sesadesimal. Pada zaman ini mereka memiliki banyak dewa, tetapi yang mereka puja yaitu dewa yang pertama ialah Dewa Marduk, sehingga mereka banyak mendirikan kuil-kuil di dalam istana maupun di luar istana yang bisa disebut dengan zigurat. Tetapi masyarakat Babilonia sendiri lebih percaya dengan bintang-bintang daripada Tuhan, karena apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka lebih percaya ramalan bintang daripada kehendak Tuhan. Dewa Marduk merupakan dewa utama yang dipuja oleh Babilonia.
dan zigurat merupakan tempat pemujaan Babilonia. Berikut merupakan contoh-contoh kepercayaan yang dilakukan oleh masyarakat Babilonia yang diukir dalam batu-batu dan juga patung-patung dalam kepercayaan Babilonia. Selain itu juga terdapat ramalan bintang-bintang yang dipercayai oleh Babilonia. Sistem kemasyarakatan. Sistem pemerintahan tertinggi pada masyarakat dipegang oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan absolut yang merasakan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif sekaligus. Di bawah kedudukan raja adalah sekelompok gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh raja, wali kota ataupun badan sepupu yang ada di kota pemerintahan Mekah. Masyarakat Babylon terdiri dari 3 kelas, yaitu yang pertama Awilu, yaitu kelompok orang bebas dari kelas atas. Yang kedua Mukasnu, yaitu orang bebas dari kelas bawah. Yang ketiga Wardu atau budak. Wardu atau budak pada awalnya adalah mereka yang merupakan tawanan perang. Ada juga dari mereka yang akhirnya dijadikan penduduk Babylon yang berstatus bebas. Orang yang berstatus bebas bisa saja turun kelas sosialnya jika mereka melakukan sesuatu hal yang akhirnya menimbulkan sebuah hukuman. Berikut adalah gambaran-gambaran kehidupan masyarakat pada zaman Babilonia. Nebukadnezar memerintahkan pembuatan taman gantung ini kemudian menjadi semacam bangunan agung dan juga simbol begitu majunya peradaban Mesopotamia. Taman gantung merupakan pemberian hadiah kepada istri Nebukadnezar, dan Kodeks Hammurabi merupakan peninggalan dari Raja Babilonia kuno, dan terakhir merupakan Menara Babel. Kesimpulannya, peradaban Babilonia terdiri dalam 2 periode dengan 2 penguasa yang berbeda. Periode peradaban Babilonia kuno atau lama diperintah oleh Hammurabi, sedangkan peradaban Babilonia baru diperintah oleh Nebukadnezar. Kedua raja tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar, sehingga banyak yang bisa diunggulkan dari peradaban Babilonia ini. Walaupun akhirnya hancur dari keadaan lainnya, Babilonia baru pada masa Nebukadnezar ini merupakan kota yang sangat indah yang dibangun dengan arsitektur yang sangat megah dan tidak ada sebelumnya dan juga belum tentu bisa ada yang meniru setelahnya. Peninggalan pada zaman Babilonia baru yang sangat terkenal adalah adanya taman gantung yang dikatakan sebagai sebuah hadiah persembahan kepada istri Nebukadnezar. Juga adanya zigurat dan menara Babel sebagai wujud persembahan mereka terhadap Tuhan yang mereka percayai. Babilonia memiliki dewa kuno yang bernama Dewa Marduk. Orang-orang Babilonia mempercayainya sebagai perwujudan dari dewa matahari. Mereka menyebutnya Bel, yang berarti Tuhan. Masa kejayaan atau keemasan Babilonia ketika dipimpin oleh 2 orang yang sangat berpengaruh bagi kaisar mereka yang memerintah di 2 zaman atau periodisasi yang berbeda. Kekaisaran mereka yang memerintah di 2 zaman atau periodisasi yang berbeda. Kekaisaran Babilonia kuno berjaya pada masa pemerintahan Hammurabi. Dia melakukan reformasi besar-besaran bagi Babilonia kuno. Sebaliknya, Kekaisaran Babilonia baru berjaya pada masa pemerintahan Nebukadnezar yang banyak memberikan kontribusi bagi Babilonia. Dia adalah seorang raja yang sangat ulet dan cakap selama masa pemerintahannya. Akan tetapi, raja-raja Babilonia ini setelah Nebukadnezar justru sangat lemah. Kepemimpinan dalam kekaisaran yang luas itu selalu berpindah tangan dengan cepat dari satu raja ke raja yang lain. Bahkan, kadang-kadang pemindahan kekuasaan itu berlangsung secara kekerasan. Raja-raja Babilonia
Sesudah Nebukadnezar kurang berhasil dan akhirnya orang-orang Babilonia menyerahkan kerajaan mereka kepada Koresi, raja bangsa Media, tanpa perlawanan yang berarti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.